Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di Gema Hidayah. Semua wanita muslim pasti menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi faktanya banyak wanita yang tidak sadar, bahkan dengan sengaja melakukan larangan Allah Ta'ala. Mungkin kita kira adalah kesalahan sepele saja yang tanpa kita duga juga, dan nerakalah yang menjadi hunian terakhirnya. Lantas azab apa yang mereka dapatkan dari melanggar larangan-larangan tersebut? Kalian penasaran sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu bisa memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut hati-hati, jangan lakukan ini. 5 azab dari hal sepele untuk wanita. Surga dan neraka adalah 2 tempat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang sudah beramal baik, soleh lagi solehah ketika hidup di dunia, maka surgalah balasannya. Dan bagi manusia yang melakukan perbuatan dosa di dunia, nerakalah tempatnya. Membicarakan tentang neraka dan penghuninya, wanitalah menjadi penghuni neraka yang terbanyak, dan terjadi karena beberapa sebab. Banyak wanita yang tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mungkin kita mengira hal-hal yang kita lakukan hal-hal yang sepele saja, tapi ternyata menimbulkan banyak dosa. Lantas seperti apa kengerian yang akan diterima wanita karena kesalahan sepele tersebut? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu loncengnya agar kita bisa bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wanita yang digantung rambutnya dan mendidih otaknya. Seorang wanita yang mengumbar auratnya dengan tidak memakai jilbabnya karena merasa jilbab adalah gaya yang kurang dan tidak mengikuti zaman, maka akan digantung rambutnya dengan otak yang mendidih ketika di neraka. Seorang wanita yang tidak pakai jilbab lagi mendustakannya. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang sedemikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hal tersebut sahabat beriman menjelaskan bahwa sebaiknya seorang wanita memakai jilbab untuk menjaga kehormatannya agar tidak diganggu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wanita yang tidak menutup auratnya dan tidak memakai jilbabnya akan kekal di dalam neraka. Banyak orang yang mengira bahwa tidak mungkin akan kekal di neraka karena adanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang mohon kepada Allah agar mengeluarkan umatnya yang ada di neraka. Padahal syafaat tersebut ditujukan kepada orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Tapi kaum wanita yang tidak mau memakai jilbab, tidak ada perasaan takutnya akan siksa Allah. Mereka akan kekal di neraka. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Wanita dengan lidah digantung. Wanita yang digantung lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, bahkan cairan panas aspal dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut menyakiti hati suaminya adalah berkata kasar kepada suami tanpa alasan, mungkin keburukan suami dan melupakan kebaikannya, minta cerai tanpa alasan, tidak mau melayani kebutuhan suami, bahkan membelanjakan harta suami tanpa izinnya, bahkan mengumbar kejelekan suami di depan masyarakat umum. Wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubun. Wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubun, dia juga akan dibelit ular dan disengat kalajengking karena dia tidak mau sholat dan puasa sekalipun dia mampu. Padahal sholat sahabat beriman merupakan ibadah wajib yang hisapnya pertama kali sebelum ibadah-ibadah lainnya. Ibadah sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan walaupun dalam keadaan apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka denganlah duduk. Dan jika tidak bisa dengan duduk, maka dengan terlentang. Dan seterusnya.
Salat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap hari sampai ajal menjemput. Begitupun dengan puasa. Puasa Ramadan merupakan ibadah puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkan untuk seluruh umat muslim untuk berpuasa guna mendidik jiwa kita, mengendalikan syahwat dan menyadarkan manusia bahwa manusia mempunyai kelebihan daripada hewan. Hal itu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu. Wanita yang memakan badannya sendiri. Sahabat beriman, wanita yang memakan badannya sendiri dengan api yang menyala di bagian bawahnya karena bersoleh dengan tujuan agar dilihat oleh laki-laki lain agar mendapat perhatian, dilihat orang lain dan membuat orang lain menjadi kagum kepadanya. Selain itu, seorang wanita ini juga wanita yang suka membicarakan aib orang lain sampai orang yang bersangkutan merasa malu. Karena aib dan pembicaraan tersebut timbullah permusuhan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut jelas menegaskan kepada semua orang untuk menjauhi prasangka buruk dan ghibah atau membicarakan aib orang lain. Ghibah dalam ayat ini pun diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bau busuk tersebut terkadang benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan kepada Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Bayangkan jika dirimu yang menjadi korban. Wanita berkepala babi. Wanita yang berkepala babi dan badannya seperti keledai karena ia suka berbohong dan berdusta. Seseorang yang suka berbohong ataupun berdusta akan merasakan azab yang luar biasa besarnya di neraka. Di akhirat kelak, wanita yang suka berbohong dengan kepala menyerupai babi dan badan seperti keledai, selain itu mereka juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dipotongnya lidah mereka dengan gunting api neraka. Lalu lidah tersebut akan tumbuh lagi dan dipotong lagi, begitu juga seterusnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Pada malam Isra aku dibawa ke berbagai kaum yang lidahnya dipotong dengan gunting api. Setiap kali berakhir dipotong, lidah itu tumbuh kembali." Nabi pun mengatakan, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Dan Jibril menjawab, "Mereka itulah kalangan umatmu yang mereka ucapkan apa yang tak mereka lakukan, serta mereka membaca kitabullah tetapi tidak mengamalkannya." Shahihul Jami' 128. Kebiasaan bohong ini sahabat beriman tentu saja akan merugikan diri sendiri, karena setiap perkataan yang diucapkannya bertolak belakang dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang seperti ini akan menyesal karena akan merasakan pedihnya azab Allah yang akan diberikan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela lagi zalim. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, itulah tadi siksa dan azab neraka yang akan diterima oleh wanita yang berbuat dosa semasa hidupnya. Bagaimanakah sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.